Selamat pagi. Ibu. Perkenalkan, nama saya Daniela Cassius Perdana dan saya akan menjelaskan market tata ruang kampung yang tadi kita sudah buat dari minggu lalu. Sebelum kita masuk, yang kita catat di kertas itu, kita itu mencatatkan yang ada di kampung masing-masing dengan ibu asli. Kami mencatat dan membuat market tata ruang kampung. Dan di sini ada papan selamat datang di kampung Oksibin. Dan saya akan menjelaskan abiotik dan biotik. Jadi abiotik benda mati, biotik benda hidup. Jadi abiotik itu contohnya kayak kali, terus batu, pasir, terus rumah. Kalau biotik tuh kayak hewan hidup, tumbuhan yang hidup, terus manusia yang hidup. Contohnya kayak kus-kus, terus babi hutan, terus tikus tanah. Jadi saya mengharapkan masa depannya itu tidak boleh membuang sampah di kali dan gunung, karena gunung itu kita diberi oleh Tuhan karena kita tuh orang-orang Papua tuh selalu menjaga alam, dan kita itu harus menjaga Papua dengan baik. Tidak boleh bunuh hewan dan saling membunuh manusia. Jadi kita itu harus saling berdamai dan hidup bersama dan tenang. Dan kita itu diberikan surga kecil oleh Tuhan Yesus karena kita itu terbuat dari tanah merah kita. Tuhan Yesus membuat kita. Jadi saya langsung memasuki market tata ruang kampung, dan di sini ada rumah saya. Biasanya saya tuh rumah tuh biasa ini keluarga berkumpul, terus papa mama buka adik kakak sama adik-adik biasa berkumpul di situ. Biasanya mereka berkumpul untuk cerita dan biasanya kayak wakil bupati punya kuburan. Lalu di sebelahnya itu ada di sebelah sini tuh ada tetangga punya rumah. Tetangga punya rumah itu biasanya itu saya itu biasa main sama teman satu, kita biasa main lari-lari, lalu kita lihat tetangga rumah. Baru ada kepala desa di sini, kepala desa sama kepala suku
akan dijaga oleh kepala desa dan suku. Kalau kepala suku menjaga kampungnya untuk tidak ada saling berdemo dan saling baku bunuh. Kalau kepala desa itu biasanya itu diterima uang oleh bapak bupati supaya bapak bupati bagi ke bapak kepala desa supaya saling kasih ke warga-warga lainnya. Jadi lalu di sebelah ini ada kandang babi. Kandang babi gunanya itu kita berburu dan jual babi dan piara. Jadi nanti kalau kita sudah bunuh, nanti kita bisa jual di pasar, dan pasar itu akan menghasilkan kita uang. Lalu sini ada warna 3. Kalau yang satu tuh yang ini untuk penyimpanan simpan ini sayur-sayuran dan kayu sayur dan barang-barang yang berguna. Dan biasanya nanti ini biasa perempuan nanti dong ambil sayur baru taruh di simpan mana itu. Dan mana laki-laki ini, jadi mana laki-laki ini bisa laki-laki ini menjaga perempuan, dan perempuan harus berbaik ke laki-laki. Baru mana laki-laki ini kan dong biasa ke hutan untuk cari kayu dan saling kasih ke perempuan, dan perempuan kasih sayur ke mereka, dan laki-laki masak, baru biasanya kumpul, baru cerita. Dan orang perempuan ini mereka ada biasanya mereka ambil sayur di kebun sini, dan mereka balik dan mereka bagi ke laki-laki. Dan perempuan punya alat tulis itu noke sama sawah, dan laki-laki punya alatnya itu koteka sama anak panah dan panah. Dan sini ada gereja. Jadi gereja itu manfaatnya itu untuk kita beribadah, dan kita itu biasa menghapuskan kita dosa yang banyak. Dan di sini ada sekolah manfaatnya itu belajar dan bikin orang pintar. Jadi kita harus kita itu belajar harus lebih serius. Dan orang-orang yang tidak belajar, mereka walaupun tidak belajar harus mereka tetap belajar dengan bapak mama atau tidak om. Dan di sebelah ada kios ini manfaatnya untuk jual makanan yang ada. Makanan contohnya kayak biskuit, terus sendal, terus kaos kaki, mereka jual baru tempat aslinya. Terus di sini ada kantor bupati, dan biasa kantor bupati ini biasanya itu mengasih uang ke kepala desa, dan kepala desa menerima dan sering kasih ke warga-warga. Dan di sini ada rumah wakil bupati, dan wakil bupati
bupati kalau ada pekerjaan di kantor bupati, dan di sini ada satu pematua rumah, biasanya saya diajak ke pematua rumah supaya lihat-lihat tanaman yang ada di situ sama alam yang indah di situ. Lalu saya biasa main, dan biasa waktu saya mama mengambil daun-daun yang ada, dan kita bikin main. Lalu di sini ada suatu om rumah. Jadi satu om itu rumah biasanya tuh dia biasa kunjungi ke satu rumah. Lalu di sini ada rumah sakit. Rumah sakit manfaatnya itu untuk orang-orang yang sakit, dan semuanya di sana di Kebun Bintang itu harus murah, tidak boleh mahal, kasih turun harga. Dan rumah sakit ini juga bisa manfaat untuk orang-orang yang hamil sama orang-orang yang sakit parah, luka parah. Dan di sini ada satu bapak tua rumah. Jadi saya biasa diajak dengan bapak tua rumah. Biasanya saya diajak untuk ke bapak tua rumah. Lalu di sini ada pasar. Jadi pasar nih biasanya tuh untuk jual-jual barang, contohnya kayak sayur, ubi, singkong, keladi, pisang. Terus saya biasanya ikut saya bapak dan saya mama untuk beli buat saya keluarga semuanya di satu rumah. Lalu di sini ada tiang listrik dan ini jaringan. Dua-duanya saya maunya itu di kampung di masa depan, saya maunya ada supaya menghubungi semuanya penerangan dan tidak ada apa lagi, supaya semuanya orang bisa telepon orang-orang yang dari Jayapura, Jakarta, terus lihat luar negara bisa telepon supaya mereka bisa saling kasih kabar, supaya kabar kalau baik kan tidak supaya bisa aman. Lalu di sini ada bapak pater rumah. Biasanya bapak pater rumah itu saya biasa bapak pater petugas tuh ke gereja untuk ibadah sama-sama dengan orang-orang yang di kampung muslimin. Mereka ibadah sama bapak pater. Dan di sini ada anak kecil main pencet. Jadi mereka main pencet tuh, mereka kan biasa sama main pencet sama anak kecil. Baru saya biasa main bola. Biasa saya itu langsung kalau kotor saya biasa mandi di kali, dan habis itu saya pulang. Habis itu di sini ada kebun itu manfaatnya tuh untuk jual dan masak tuh di satu rumah. Jadi ini kebun ini manfaatnya bisa jual, masak, makan untuk satu keluarga. Dan di sini ada bandara manfaatnya itu untuk pesawat yang bisa terbang dan bisa mengantarkan paket-paket yang dari pesawat kasih ke orang-orang. Baru di sini ada lapangan bola. Lapangan bola nih biasanya tuh satu kakak, satu keluarga itu biasa main di sini, main bola.
Pondok nih manfaatnya itu untuk orang-orang yang kecapean dari kebun atau tidak ambil kayu dan mereka taruh di sini. Dan saya berimajinasi semoga ada pondok juga di sekampung supaya pondok bisa mengisi istirahatkan. Dan di sini ada gunung juga. Gunung tuh manfaatnya itu untuk kita ambil kayu dan kita berburu. Dan di sini saya ada membawa buku gambar yang saya sudah gambar di gambaran ini. Ini tomat manfaatnya itu untuk kita jantung lebih sehat, dan lampu manfaatnya untuk penerangan rumah dan pohon apel. Saya imajinasikan ada di Papua supaya kita bisa makan pohon apel. Dan di sini ada gunung dan jalan dan rumput-rumputan yang lebih aman. Jadi ini saya menggambarkan dan saya bertulis manfaat gunung, dan gunung manfaatnya itu mencerahkan alam yang di Papua. Jadi saya menjelaskan semoga di masa depan tidak ada orang yang menghabiskan alam Papua, walaupun alam Papua banyak ditolong. Satu imajinasi tidak ada masih habis alam Papua. Dan ini ada rumah satu imajinasi, ada rumah modern, dan rumah modern itu bisa mentahankan orang-orang yang di kampung sana. Dan saya bisa tidur di sana dengan rumah modern dan keluarga saya dan semuanya. Mungkin dan saya punya sketchup yang saya sudah membuat masa depan Papua. Dan itu rumah sakit itu untuk warga yang sakit, dan itu untuk warga yang paling sakit parah atau tidak ini mau melahirkan anak, dan orang yang luka parah. Dan itu saya rumah dan saya menaruhi rumah saya itu dengan kolam berenang supaya bisa mandi. Dan di sana ada mobil. Ini mobil keluarga, dan saya biasa saya membuat keluarga karena saya membuat untuk imajinasi masa depan Papua. Dan ada sekolah. Saya buat tulis nama sekolahnya, dan saya sudah menaruhi tiang bendera, dan ada tempat ini tempat duduk, dan saya tulis Taman Masa Depan Papua Oksibil Yepung. Lalu saya tulis itu, dan ada kandang ayam juga, dan ada kandang babi, dan ada pohon sakura. Saya menaruhinya sengaja karena supaya masa depan ada. Dan ada babi jantan sama betina di dalam situ. Jadi saya ada kasih mereka makan
keladi sama ubi. Lalu di sana tuh ada honai 3 dan honai 3 itu satu tuh untuk penyimpanan barang dan satu perempuan punya, satu laki-laki punya. Dan ada kandang ayam juga. Kandang ayam. Dan ini kandang ayamnya. Saya lupa menaruh kandang ayam dan saya lupa menaruh kandang ayam karena saya waktu sudah menipis lagi, jadi saya lupa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Jeko. Terima kasih.